Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Aini dari IT D3K3U. Video kali ini tuh mengenai sistem operasi, mengenai jenis-jenisnya serta perkembangannya. Yang pertama itu ada MS-DOS, yaitu singkatan dari Microsoft Disk Operating System, dari sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IMB PC atau yang kompatibel dengannya. Microsoft membuat MS-DOS sebagai sebuah sistem operasi mainstream sebelum pada akhirnya menghentikan dukungan MS-DOS. Secara perlahan mereka membuat sebuah sistem operasi berbasis antarmuka grafis, dikenal juga dengan sebutan GUI, untuk pasar mainstream yang disebut sebagai Microsoft Windows. MS-DOS dirilis pertama kali itu pada tahun 1981, yang seiring dengan waktu Microsoft pun meluncurkan versi lebih baru dari MS-DOS. Tidak kurang hingga 8 kali Microsoft meluncurkan versi terbaru MS-DOS dari tahun 1981 hingga Microsoft menghentikan dukungannya pada MS-DOS tahun 2000. MS-DOS merupakan salah satu kunci keberhasilan Microsoft dalam memproduksikan perangkat lunak. Dari sebuah perusahaan kecil membuat bahasa pemrograman saat didirikan hingga menjadi sebuah perusahaan perangkat lunak yang menguasai dunia. Di sini ada kelemahan dan kekurangan. Ada kelebihan juga kekurangan. Kelebihannya itu ringan, sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kekurangannya itu belum ada antarmuka. Instruksinya hanya berupa tulisan dan tidak ada grafis. Selanjutnya itu sistem operasi Windows. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Awalnya Windows bermula dari MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis teks atau CLI, Command Line Interface. Windows versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0 merupakan perangkat lunak yang bekerja atas arsitektur 16-bit dan bukan merupakan sistem operasi dan berjalan atas MS-DOS, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS. Untuk penjabaran lebih lanjutnya di Windows ini, kalian bisa lihat link di bawah ini, saya sudah menyertakan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama itu tampilan antarmuka user friendly, lebih mudah dalam proses instalasi aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya itu tidak dapat open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus. Selanjutnya itu ada sistem operasi macOS. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer basis IMB. macOS merupakan sistem operasi pertama merupakan
yang menggunakan antarmuka pengguna grafis. Graphical User Interface atau GUI. Mac OS X adalah salah satu komputer sistem operasi yang dipasarkan oleh Apple Inc. Mac OS X adalah penerus dari Mac OS klasik. Mac OS X dibangun di atas GNU kernel dengan fasilitas standar unik. Kelebihannya itu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Kekurangannya itu harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Kemudian ada sistem operasi Unix. Itu adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan, disaring dan dimodif sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak orang pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau task command based. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang secure dibandingkan dengan sistem lebih aman dibandingkan dengan bentuk sistem operasi lainnya. Karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix berkembang menjadi Linux, salah satu varian Unix. Kelebihan dari Unix ini tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya, tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak varian driver. Selanjutnya itu ada sistem operasi Linux. Awalnya itu dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan cloning dari Minix, salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux menggunakan kernel monolitik, yaitu kernel Linux yang menangani counter proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Perbedaan utama antara Linux dan sistem operasi populer lainnya itu terletak pada kernel Linux dan komponen-komponennya yang bebas dan terbuka. Linux berkonsentrasi pada workstation dan servers. Banyak workstation dan servers yang mengandalkan Linux karena Linux sangat stabil digunakan untuk jangka waktu yang lama dan Linux pun kebal terhadap malware. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Harga Linux ini kebanyakan gratis, walaupun ada juga yang berbayar lisensi. Linux dapat didistribusikan tanpa harus memberikan royalti kepada seseorang. Kemudian ada kelebihan dari Linux, yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan oleh banyak orang. Kekurangannya itu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, cara install Linux pun terbilang susah.
Oke ya, mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.